Di hari kiamat itu tidak bermanfaat harta dan anak. Bermanfaat itu kalau datang di hari kiamat membawa hati yang selamat dari penyakitnya, selamat dari kotoran. Lah para aulia bersih, tidak memiliki dengki, tidak memiliki kesombongan, tidak memiliki iri hati dan yang lain sebagainya. Nah sekarang punya iri, kemudian diwarah wali ini setan. Hatinya dipenuhi dengan kedengkian, hatinya dipenuhi dengan iri. Orang-orang ngomong wali ini setan. Iya, kalau walinya Allah nggak ada, walinya Allah nggak punya sifat itu, nggak punya walinya Allah. Yang kedua, sakhawatin nufus, jiwa yang loman, jiwa yang dermawan, pemaaf, gampang memaafkan siapapun yang bersalah kepada dia sebesar apapun kesalahannya. Kemudian warahma bikulli muslim, memiliki kasih sayang kepada setiap muslim, kepada semua orang Islam. Jadi bukan hanya kepada golongannya saja, bukan hanya kepada organisasinya saja, bukan hanya kepada kelompoknya saja, tapi kepada semua orang Islam. Kalau kepada organisasinya nggak termasuk. Rahmah bikulli muslimin, rahmah bagi setiap orang Islam, bukan kelompok, bukan golongan, tapi semua orang Islam. Rahmat kepada semua orang Islam. Nah, itu yang menyebabkan para aulia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Qala Syekh Abu Bakar bin Salim, khayyarani Rabbi baina salamati sudur li auladi awil ilm, fakhtartu lahum salamata sudur. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah dikasih pilihan antara bersihnya hati atau ilmu kepada anak-anaknya. Yang ngasih pilihan, dikasih pilihan, bersihnya hati atau ilmu, milih mana? Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, fakhtartu lahumus salamatas sudur, aku milih untuk mereka keselamatan hati, kebersihan hati. Kenapa? Orang berilmu tapi hatinya kotor percuma. Tapi orang yang bersih hatinya sekalipun tidak berilmu istimewa. Kenapa? Hati itu adalah tempat pandangannya Allah atau wadahnya Allah di bumi. Wadahnya Allah di bumi itu adalah hati. Jadi Allah kalau ingin memberikan hadiahnya, pemberiannya kepada hambanya, itu diletakkan di dalam hati. Kalau hatinya bersih, maka layak untuk ditempati pemberiannya Allah. Tapi kalau hatinya kotor, nggak layak. Kalau tidak layak, Allah nggak akan mungkin memberikan pemberiannya. Adapun orang yang berilmu belum tentu mendapatkan pemberiannya Allah. Kalau hatinya kotor, karena wadahnya itu hati. Jadi wadahnya pemberian Allah di bumi adalah hati para manusia. Di mana hatinya bersih akan diletakkan oleh Allah pemberian-pemberiannya. Orang hadir majelis seperti ini, kalau dalam hatinya itu bersih, dia akan mendapatkan bagian yang besar. Tapi kalau hatinya itu sebagian bersih, sebagian kotor, maka mendapatkan pemberiannya sedikit. Apalagi kalau hatinya kotor, nggak dapat pemberian apapun. Tidak mendapatkan pemberian apapun. Karena itu lebih condong, lebih memilih bersihnya hati daripada ilmu. Karena dengan bersihnya hati dia mudah mendapatkan yang lainnya, mendapatkan ilmu, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dan yang lain sebagainya. Sehingga Habib Abdullah Haddad
Beliau berkata, ya, lam tudha'il asraru illa fil awiyati tahiratin naqiyah lal mal'ana minal kadhar wa taqlid walau kana huwa awla bi irthih min ghairih faqad yarithuhu ghairu liwujudi hadha syarat fi dhalikal ghair wa khuluwi dhalikal garib minhu. Katanya Habib Abdul Haddad, tidak diletakkan rahasia-rahasia Allah kecuali di dalam wadah yang suci dan bersih, bukan wadah yang penuh dari kotoran dan campuran. Sekalipun dia adalah orang yang pantas untuk mendapatkan warisan itu daripada lainnya. Misalnya ini, ada seorang aulia memiliki anak. Lah anaknya ini lebih berhak, lebih utama mendapatkan warisan rahasia-rahasia ayahnya daripada orang lain. Tapi kalau anaknya si aulia tadi hatinya dipenuhi dengan kedengkian, dipenuhi dengan kotoran, maka yang lain lebih utama daripada dia. Kenapa? Karena yang lain mendapatkan terpenuhi syarat-syarat untuk mengemban sir rahasia-rahasia Allah daripada anaknya tadi, karena anaknya tidak memiliki syarat itu. Loh, bayangkan. Sampai lebih baik berpindah daripada yang lebih berhak. Lebih baik berpindah. Nah, seperti pondok misalnya, yang lebih berhak untuk melanjutkan siapa? Anaknya. Tapi kalau anaknya tidak memenuhi syarat, nggak ngerti apa-apa, nggak pernah belajar, nggak bisa membaca Al-Quran, nggak ngerti kitab ini, nggak ngerti kitab itu, nggak layak untuk menggantikan. Siapa yang layak? Muridnya. Muridnya atau yang lain yang lebih berhak untuk menjalankan. Kenapa? Anaknya yang mestinya lebih berhak tidak terpenuhi syarat, sedangkan yang lain terpenuhi syarat, maka yang lain yang lebih layak untuk menggantikan. Sama dengan sir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lihat hati, karena itu penting kan, membersihkan hati daripada membersihkan anggota zahir kita. Membersihkan wajah bingung, kalau luka bingung, kalau kotor bingung, kalau ini dan itu, tapi hatinya nggak pernah dibingungi. Kotor bersih nggak pernah dibingungi, padahal itu yang paling penting. Loh, kita mau mendapatkan pemberian dari Allah, kalau kita nggak bersih hati kita, nggak bisa kita dapatkan. Bersihkan hati kita. Makanya jangan punya sifat iri, jangan punya sifat sombong, jangan punya sifat bangga diri, ya, dendam, hilangkan sudah. Mau orang mencaci kamu, menghina kamu, apapun, sudah masuk kanan keluar kiri, maafkan. Nggak perlu kita bingung. Wah, tak balas, hati-hati kon, awas, nggak perlu sudah. Maafkan sudah. Urusannya dia sama Allah, kamu maafkan dia sudah. Ya, nggak perlu dendam.